Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pastilah menginginkan rumah di mana kita tinggal di dalamnya. Maka begitu banyak di antara manusia berlomba-lomba, bermegah-megahan untuk membangun tempat tinggal senyaman mungkin untuk ia tinggal di dalamnya beserta para keluarga. Dan kita pun merasakan tatkala Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada kita berupa sebuah rumah sehingga kita bisa tinggal di dalamnya, walaupun toh itu sederhana, namun dapat kita tinggali bersama keluarga, itu merupakan nikmat yang luar biasa. Rumah yang sederhana di dunia saja sudah cukup membuat kita bahagia, sudah cukup membuat kita tenang, paling tidak kepanasan di luar dan kehujanan. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah yang kita miliki di dunia ini, rumah yang kita bangun di dunia ini, baik itu milik sendiri ataupun sifatnya ngontrak, pastilah akan kita tinggalkan. Tatkala nyawa ini sudah berpisah dengan jasad, maka apa yang dimiliki oleh Ibnu Adam pasti akan ditinggalkan. Dan kalaupun toh dibawa, tidak akan memberikan manfaat. Maka ada beberapa orang yang wasiat ingin dimakamkan beserta dengan mobil kesayangannya, ingin dikuburkan dengan kendaraan kesayangan atau perhiasan dan yang lain sebagainya. Ya, yang mana itu semua tidak akan memberikan dampak dan efek apapun, tidak akan memberikan pertolongan apapun, karena tatkala nyawa ini sudah berpisah dengan jasad, maka ia akan berada di alam lain yang disebut dengan alam barzakh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah yang kita miliki di dunia sifatnya sementara, pasti akan kita tinggalkan. Ada rumah yang kelak akan kita tinggali bersama nanti di akhirat, yang kalau kita sudah memiliki rumah tersebut selama-lamanya, tidak akan rumah itu hilang, tidak akan rumah itu roboh, dan rumah itu merupakan rumah yang terbaik, yang mana rumah yang dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Kita semua pasti menginginkan itu. Kalau di dunia saja kita senang dengan tempat tinggal, maka tempat tinggal yang hakiki yang sebenarnya di akhirat nanti, di surga nanti, itulah yang seharusnya lebih kita harapkan, lebih kita impikan. Kalaulah di dunia rumah megah luar biasa kita inginkan, di akhirat rumahnya jauh lebih megah, yang mana dinding-dindingnya itu sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat terbuat dari emas dan perak. Kemudian lantai-lantainya terbuat daripada al-lu'lu', yaitu intan permata. Belum pernah kita melihat semewah apapun rumah lantainya dari intan permata, paling mentok marmer. Nah, maka di surga nanti dari intan permata. Ini menunjukkan betapa megahnya, betapa luar biasanya, betapa indahnya bangunan di surga nanti. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang harusnya lebih kita harapkan. Inilah yang harusnya lebih kita semangat untuk membangun pondasi bersama tatkala kita masih berada di dunia. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, beliau pernah bersabda bahwa ana za'imun bi baitin fi radadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, aku jamin sebuah rumah di pinggiran surga
walaupun di pinggiran surga, Pak. Tapi kalau itu rumahnya di surga, mewahnya luar biasa, beda dengan pinggiran kota. Ya. Kalau di pinggiran kota ya seperti itulah rumahnya. Namun di pinggiran surga, Pak, rumahnya tetap megah luar biasa. Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah, kata Nabi, aku jamin bagi seorang rumah di pinggiran surga bagi siapa? Liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan, bagi orang yang senantiasa meninggalkan perdebatan walaupun ia benar. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita mungkin pernah berdebat dengan orang lain, adu argumen dan yang lain sebagainya, yang mana perdebatan tersebut jurusnya pasti kepada pemusuhan. Beda antara perdebatan dengan diskusi. Kalau diskusi saling tukar pikiran, saling melegakan, yang ditegakkan adalah kebenaran. Namun debat di sini, mira'a yang dilarang di sini adalah mereka yang saling mengedepankan egonya. Maka tidak jarang dua saudara menjadi pecah, menjadi bermusuhan hanya karena perdebatan. Maka Rasulullah SAW menjanjikan bagi mereka suatu rumah di pinggiran surga yang mampu meninggalkan perdebatan dan mengedepankan persatuan. Kemudian Rasul melanjutkan, wa bi baitin fi wasatil jannah, dan rumah di tengah-tengah surga, liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan, bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun itu hanya bercanda. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak kita jumpai seseorang terkadang hanya karena supaya tongkrongannya tidak bosan, hanya supaya duduk-duduknya tidak garing, maka agar mengundang tawa dengan mudahnya mengungkapkan kata-kata dusta, walaupun itu tujuannya hanya untuk bercanda. Namun hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mampu meninggalkan hal yang demikian, berdusta walaupun hanya bercanda, apalagi kalau beneran, Rasul janjikan baginya rumah di tengah-tengah surga. Kemudian Rasul melanjutkan di dalam sabda ini, wa bi baitin fi a'lal jannah, dan rumah di surga yang paling tinggi, liman hasuna khuluquhu, bagi orang yang baik akhlaknya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita berperangai baik di dunia ini, berperangai baik terhadap orang tua, berperangai baik terhadap anak, berperangai baik terhadap tetangga, saudara, dan setiap orang yang kita jumpai, sejatinya kita sedang menyiapkan rumah, sejatinya kita sedang membangun satu rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi pribadi yang baik, menjadi orang baik, memiliki akhlak yang mulia, tidaklah rugi sama sekali. Walaupun kita berbuat baik kepada orang lain, namun orang lain tidak berbuat baik kepada kita, percayalah Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan baik kita. Yang kita inginkan bukan orang lain berbuat baik kepada kita, namun yang kita inginkan adalah Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Sehingga tatkala Allah ridho, maka di akhirat kita akan ditempatkan di tempat yang paling mulia, yang paling tinggi, yang aman sentosa, nyaman, penuh dengan kenikmatan yang kita semua harapkan itu semua. Semoga kita semua termasuk terhadap hamba-hamba Allah yang diberikan petunjuk untuk senantiasa memiliki akhlak baik, akhlak yang mulia kepada siapapun yang kita jumpai, apalagi itu kepada kerabat-kerabat terdekat. Karena hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul pernah mengancam, la yadkhulul jannata qati'un, yakni qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus. Apa itu, para sahabat bertanya. Rasul menjelaskan, yakni qati'ur rahim, yaitu orang yang memutus dari tali silaturahim. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, putusnya jalinan silaturahmi itu disebabkan karena kekurangan, karena sedikitnya adab, akhlak baik yang ia miliki. Maka hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedepankan persatuan, perbaiki akhlak dan perangai kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik sehingga kita semua masuk ke dalam surganya. Semoga kita semua nanti di akhirat dapat memiliki rumah yang dapat kita tinggali bersama keluarga, bersama-sama. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Cukup yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma waffiqil aqwam thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.